Baik jamaah sekalian, silakan dibuka surah yang ke-47, surah Muhammad ayat 19. Surah yang ke-47, surah Muhammad ayat 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna 'amalan shalihan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam alladzi huwa qudwatuna wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Di antara jutaan nikmat yang tak terhitung itu ada satu nikmat yang itu adalah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Itulah nikmat iman dan Islam. Dengan iman dan Islam itu kita masih punya energi, kita masih bergerak, kita masih berusaha, dan kita masih berjuang untuk memahami kitab Allah sebagai jembatan kita untuk mencapai derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, kita awali majelis tadabbur kita dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Seperti biasa kita selalu mengawali dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والله يعلم متقلبكم ومثواكم. والله يعلم متقلبكم ومثواكم. والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Sadaqallahul azim. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam. Ketahuilah. Annahu. Bahwasanya la ilaha tidak ada Tuhan yang hak disembah illallah kecuali Allah. Wastaghfir dan mohonlah ampun lidzambika untuk dosa-dosamu walil mu'minin dan untuk orang-orang beriman walil mu'minin dan untuk laki-laki yang beriman wal mu'minat dan untuk wanita yang beriman. Wallah dan Allah itu ya'lam mengetahui mutaqallabakum bergantinya hatimu
wa maswaakum, dan tempat kembalimu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Satu ayat tapi di dalamnya mengandung kalimat yang begitu berat, kalimat yang begitu berharga, melebihi segala-galanya. Itu disebut dengan kalimat thayyibah. Maka ketahuilah, fa'lam itu kalau mau kita maknakan, fa'lam, ketahuilah, pelajarilah, pastikan engkau mengetahui, dahulukan pengetahuanmu, annahu la ilaha illallah, bahwasanya yang kukuh dalam kehidupan kita itu adalah kalimat la ilaha illallah. Di dalam tafsir Al-Munir, Profesor Wahbah Az-Zuhairi dikatakan, "Idza 'alimta sa'adatal mu'minin wa syaqawatil kafirin." Jika engkau mengetahui bagaimana orang-orang beriman yang bahagia, keberhasilan orang beriman, kesuksesan orang beriman, dan kegagalan orang kafir, fadun wasbit ya Muhammad, maka tetapkanlah, pastikanlah wahai Muhammad, ala ma anta alaihi minal ilmi, apa yang engkau ketahui dari ilmu, itu yang utama adalah bil wahdaniyah, dengan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa takmilin nafsi, dan menyempurnakan jiwa kita di islahi ahwaliha, dengan kebaikan-kebaikannya, wa bima yanfa'u fil qiyamah, dan segala apa yang bisa bermanfaat nanti di hari kiamat. Jadi inilah makna daripada fa'lam. Ayat ini surah apa tadi? Muhammad. Ayat 19. Ini dijadikan moto oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Qatrul Ghais. Kitab Qatrul Ghais adalah kitab dasar, yang itu adalah syarahnya Masail Abi Laith Samarkand, yang itu menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan untuk kitab tauhid. Yang pertama pertanyaannya adalah mal iman, apakah iman itu? Iman menurut Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab tersebut itu adalah sebuah keyakinan yang lahir dari akal yang sehat. Akal yang sehat punya pengetahuan, kemudian melahirkan keimanan. Tentunya ada proses. Nah, keimanan itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama, iman yang disebut dengan taklidi, iman taklidi. Apa taklidi? Taklidi itu ikut-ikutan. Ada orang beriman ikut-ikutan, ada orang di masjid ikut-ikutan, ada orang sholat ikut-ikutan, taklidi.
Ada orang di kampung kita banyak orang Islam, ya udah ikut-ikut Islam, ikut-ikut syahadat. Nah, kalau iman masih sebatas taklid, itu dia mudah goyah, mudah terhempas, mudah tercabut dan mudah hilang. Itu kalau imannya masih taklidi. Maka kadang-kadang kita sering dengar iman ditukar dengan super mie, mie ya, dengan mie satu kardus, dengan beras, dengan macam-macam. Ya, sekarang ada mie ditukar dengan jabatan, iman ditukar dengan jabatan, iman ditukar dengan pindah ASN ke tempat yang baru misalnya, dan seterusnya. Iman ditukar dengan dunia. Itu namanya iman taklidi. Nah, orang yang berproses meneguhkan keimanan, nanti kita akan bahas di dalam surat Al-Ibrahim di waktu yang akan datang. Itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kalimat thayyibah itu seperti pohon, kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Yang namanya kalimat thayyibah yang menghunjam dalam diri seseorang, yang kokoh, yang kuat, itu bagaikan pohon. Yang pohon itu punya akar yang dalam ke dalam tanah. Kemudian dia membentuk batang yang kokoh, dan batang itu menjulang ke angkasa dan akhirnya melahirkan cabang, daun, dan akhirnya melahirkan buah. Itulah gambaran kalimat thayyibah yang menghujam dalam diri seseorang. Maka proses itu nanti ada proses berikutnya, namanya iman tahqiqi. Iman tahqiqi itu iman yang dalam di dalam hati. Kalau iman sudah tahqiqi, itu biasanya agak kuat, dia tidak mudah goyah. Ya, dan yang tertinggi namanya iman istidlali. Iman istidlali. Dan iman istidlali itu adalah iman di mana kita bisa berargumen. Kenapa sih kita percaya kepada Allah? Kita bisa jelaskan. Walaupun Allah itu tidak terlihat, tapi kita hakul yakin. Ya, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ya, ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Kalau ilmu yakin, keyakinannya itu diambil dari pengetahuan. Nah, kalau pengetahuan itu kadang-kadang ya pengetahuan, bisa baca dari buku, bisa dengar dari informasi, bisa dengar dari guru, itu ilmu yakin. Tapi nanti tahapan berikutnya adalah ainul yakin. Ainul yakin itu melihat. Seperti kaumnya Nabi Musa yang bersama Nabi Musa mendampingi Nabi Musa lari kemudian sampai ke tepian lautan merah, ya terhimpit oleh musuh. Kemudian Nabi Musa mendapatkan perintah dari Allah untuk memukulkan tongkatnya sehingga terbelahlah lautan itu menjadi jalan untuk menyelamatkan. Ketika umatnya Nabi Musa melihat itu dengan mata kepalanya, maka itu lahir namanya ainul yakin. Nah, di atas itu ada namanya hakul yakin. Hakul yakin. Hakul yakin itu sudah merasakan sendiri. Nah, dapat informasi api itu panas.
pengetahuan secara ilmiah api itu begini. Nah, itu namanya ilmu yakin. Kemudian ngelihat, ketika kita melihat ada api, kita terasa hangat dan seterusnya, itu panas, kalau masuk ke sana itu panas. Kita lihat, itu namanya ainul yakin. Tapi kalau kita sudah masuk api, ya, baru itu namanya akul yakin. Proses keimanan juga begitu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja menguji kita bahwa Allah tidak menampakkan dirinya kepada zatnya. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya bukan makhluk, tapi Rabb. Rabb itu beda dengan makhluk. Jangan sampai kita memikirkan Allah itu sama dengan makhluk. Salah satu yang mendasar, Allah itu Khalik. Khalik itu kalimat yang aktif. Sedangkan makhluk itu adalah kalimat pasif. Yang satu mencipta, yang satu dicipta. Kalau mencipta itu hanya punya sifat melakukan, tidak dikenai pekerjaan. Tapi kalau makhluk adalah menjadi objek pekerjaan. Dari sisi itu saja sudah berbeda. Ya, jadi jangan samakan makhluk dengan Khalik. Nah, kalau makhluk itu punya batasan, punya keterkaitan waktu, punya keterkaitan tempat, punya keterkaitan kekuatan yang terbatas dan lain sebagainya. Itu makhluk. Tapi kalau Khalik tidak, berbeda. Nah, itu ya. Fa'ala annahu la ilaha illallah. Maka ketika Rasulullah SAW mendapatkan penjelasan dari malaikat Jibril, ketika itu malaikat Jibril datang ke majelis Rasulullah dalam bentuk sosok seseorang yang berambut hitam sebahu, kemudian berbaju putih. Tiba-tiba datang, para sahabat tidak pernah kenal orang itu, tapi sahabat melihatnya orang itu tuh tidak pernah terlihat di bajunya ada debu atau di rambutnya kotor setelah perjalanan, tidak, tapi semuanya bersih. Nah, dari seseorang itu menghadap Nabi, menyentuhkan apa namanya, kalau bahasa kita itu dengkul, lututnya dengan lutut Nabi. Kemudian orang itu bertanya, ma huwal Islam, kepada Nabi Muhammad. Kemudian setelah Nabi Muhammad menjawab dengan benar, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah, akhirnya menjadi rukun Islam. Kemudian pertanyaan kedua, ma huwal iman, apakah iman itu? Kemudian Nabi menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi, dan seterusnya. Itu menjadi rukun iman. Kemudian yang ketiga, ma huwal ihsan, apakah ihsan itu? Rukun iman apa? Rukun Islam ada berapa? 5. Rukun iman? Nah, rukun ihsan, saya ulang lagi, rukun Islam ada berapa? 5. Rukun iman? Nah, rukun ihsan? Apa diulang lagi nih? 11. Hah? 11. 6 tambah 5. Ya. Jadi ada rukun Islam, ada rukun iman. Nanti penyempurnaannya
Keimanan tertinggi itu sampai ke tingkat ihsan. Rukun ihsan ada dua. Yang pertama, anta budallah ka'annaka tara. Engkau menyembah Allah itu seakan-akan engkau melihat. Yang kedua, rukunnya fa illam takun tarahu wallahu yarak. Jika engkau tidak sanggup untuk melakukan itu, minimal engkau merasa diawasi. Nah, itu rukun ihsan. Maka para ulama dari ihsan ini ada ilmu yang disebut dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu bagaimana kita berakhlak, terutama akhlak kita kepada Allah. Ya, berakhlak tasawuf. Pak Ustadz, sekarang ini tasawuf nggak sholat. Itu bukan tasawuf, itu penyelewengan, ya kan? Taqallul itu penyelewengan. Kitab tasawuf itu imamnya adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali yang punya gelar Hujjatul Islam, dia memiliki konsep keilmuan yang lengkap. Akidah, muamalah, keimanan sampai ke tingkat ihsan, tasawuf. Nah, ya, itu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali punya kitab fikih. Imam Al-Ghazali juga menjelaskan tentang fikih ibadah. Walaupun dia itu termasuk tasawuf, ahli sufi. Ya. Maka tasawuf itu diambil dari ihsan. Ketika ihsan sudah kita dapatkan, maka di situ baru itu yang disebut dengan takmilin nafsi bi islahi ahwaliha. Menyempurnakan jiwa kita dengan memasukkan pemahaman kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, jadi kalimat la ilaha illallah ini luar biasa. Ada satu fadail, keutamaan kalimat la ilaha illallah. Saya utarakan sebuah hadis, namanya hadis bitokoh. Hadis apa? Bitokoh. Bitokoh itu kartu. Bahasa Arab bitokoh artinya kartu. Kartu sebesar KTP, SIM. Nah itu hadis, namanya hadis bitokoh. Apa hadis itu? Bercerita tentang apa? Hadis itu bercerita tentang nanti di hari akhir, di yaumul mahsyar. Itu ada orang yang diperlihatkan oleh Allah, dihakimi. Ternyata orang itu punya dosa. Dosanya itu, catatan dosanya itu 99 kotak. Catatan dosanya itu 99 kotak. Setiap kotaknya ketika dibuka dihamparkan sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Kira-kira gimana tuh dosanya? Waduh, luar biasa. 99 kotak. Setiap kotak itu ketika dibuka itu sejauh mata memandang. Begitu banyaknya catatan dosa. Maka orang tersebut itu ditanya sama Allah, wahai fulan, kamu gimana melihat dosa-dosamu? Gimana? Ya, saya mengakui. Dia tidak punya harapan lagi. Yang dia pikirkan pasrah total. Mau dimasukin neraka silakan. Gak ada harapan, keyakinan, sudah lemes. Ya. Ketika dihakimi seperti itu. Nah, malaikat sudah mengangkat orang ini, mau dilemparkan ke neraka. Tapi kata Allah, da'hu, tunggu sebentar. Ya. Dia punya
punya amal. Apa itu amal? Ternyata amalnya sebesar, catatan amalnya sebesar di toko, sebesar KTP. Kata Allah, coba timbang amal ibadahnya dia dengan dosa-dosanya, itu berat mana? Ditimbang sama malaikat, ternyata lebih berat di tokohnya. Begitu dilihat di tokohnya itu tulisan la ilaha illallah. Pertanyaan kita, ada yang bisa menandingi kalimat la ilaha illallah? Ada amal yang lebih berat daripada kehebatan la ilaha illallah? Tidak. La ilaha illallah. Akhirnya orang itu terselamatkan, terhindar dari masuk neraka, tapi dia diselamatkan dengan kalimat la ilaha illallah, karena kedalaman keyakinannya kepada kalimat la ilaha illallah. Nanti sebaliknya, ada orang yang amal ibadahnya itu banyak, tapi keyakinannya kepada kalimat thayyibah ini rentan, sangat tipis, bahkan terlumuri oleh sifat-sifat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya batala amalu, batal amalnya. Nah, jadi ini diantara fadail apa? Kalimat la ilaha illallah. Kemudian fadail kalimat la ilaha illallah juga itu bisa menghapus dosa-dosanya orang kafir. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yufar lakum ma qad salaf. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, jika mereka menyelesaikan kekafirannya dengan kalimat la ilaha illallah, maka yufar lahum ma qad salaf. Semua dosa-dosa yang dahulu itu akan dihapuskan dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, maka kita tidak boleh sembarangan mengatakan orang yang baca tahlil terus syirik, terus membaca tahlil terus nanti bid'ah, terus setelah bid'ah itu nanti dolalah, setelah dolalah nanti finnar. Kok bisa? Orang kafir 70 tahun dosanya begitu banyak, hapus gara-gara kalimat la ilaha illallah. Ini ada orang baca la ilaha illallah malah dikafirin. Kan kebalik. Rasulullah SAW berjuang mendakwahkan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai manusia itu mengatakan la ilaha illallah. Berhenti kita memerangi musuh-musuh Allah. Itu kalimat la ilaha illallah. Ada salah seorang sahabat yang berperang mengejar musuh. Tiba-tiba musuhnya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Tapi sahabat itu, kalau nggak salah itu Usama, sahabat itu langsung membunuh musuhnya. Tewaslah musuhnya. Terdengar informasi itu kepada Nabi Muhammad SAW. Dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian dipanggil Usama. Kenapa engkau membunuhnya? Ya karena dia musuh kita. Tapi kan dia sudah mengatakan la ilaha illallah. Iya, tapi itu mungkin hanya strategi. Gak bisa. Apakah kamu melihat hati, isi hatinya? Kalau kamu ingin tahu yang sebenarnya, coba belah dadanya. Apakah kamu tahu isi hatinya? Rasulullah marah.
sangat marah. Itu kalimat la ilaha. Nah, maka dari itu pemahaman kalimat la ilaha illallah jika tidak utuh, itu maka ada orang-orang yang bisa mengkafirkan sesama muslim. Rasulullah bersabda, "Man kaffara musliman faqad kafara." Barang siapa yang mengkafirkan seorang muslim, maka dia akan menjadi kafir. Oleh karena itu, kita harus melihat utuh dan punya pengetahuan utuh terhadap kalimat la ilaha illallah. Betul ada amal yang mendatangkan dosa, ada amal yang mendatangkan pahala. Tetapi di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali itu ada tema bukunya dengan muhlikat, tetapi diakhiri dengan munjiyat. Muhlikat itu apa? Muhlikat itu adalah amal-amal yang bisa menghancurkan diri kita. Munjiyat itu apa? Munjiyat itu adalah amal-amal yang bisa menyelamatkan kita. Jadi kita harus balance. Mengetahui muhlikat, jangan berhenti di sini. Tapi juga kita harus mengetahui munjiyat, sesuatu yang bisa menyelamatkan kita. Contoh, ada orang diancam siksa kubur. Ada hadisnya enggak siksa kubur itu? Ada. Hadisnya ada, otentik. Misalnya orang yang suka tidak bersih dalam beristinja. Tahu enggak istinja, Pak? Nah, itulah ya. Istinja, enggak bersih, selalu kena najis. Nah, dia diancam untuk siksa kubur. Jangan berhenti di situ. Kita harus baca juga Fadhail surah Al-Mulk. Keutamaan surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'. Apa keutamaan surah Al-Mulk? Barang siapa orang yang menghafalnya, mencintainya, membacanya setiap pagi dan sore hari, maka surah Al-Mulk itu bersifat munjiyah, akan bisa menyelamatkan dari siksa kubur. Itu surah Al-Mulk. Bahkan dikatakan ketika orang itu meninggal, dikuburkan, kemudian malaikat datang dengan membawa cambuk ingin menyiksa kubur, tiba-tiba keluar surat Al-Mulk dari jiwa orang tersebut. Kamu mau memukul saya, kata surat Al-Mulk. Malaikat tersentak, kemudian malaikat itu kembali kepada Allah. Ya Allah, ini orang zalim mau saya siksa di kubur, tapi dia keluar surah Al-Mulk. Bagaimana? Ya itulah kelebihan Al-Quran, kata Allah. Itulah keutamaan surah Al-Mulk. Kata surat Al-Mulk, jika engkau masih memukuli aku, menyiksa aku, maka aku berhenti menjadi kalamullah. Nah, ancamannya luar biasa. Maka aku berhenti menjadi kalamullah. Akhirnya terselamatkan orang itu dari siksa kubur. Masih banyak, Pak, munjiat-munjiat baik di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Jika kita pelajari, nanti kalau kita belajar sampai surat Ghafir, itu juga ada munjiat. Surat Ghafir. Di surat An-Nisa ada kurang lebih 8 ayat yang itu bersifat munjiat, menyelamatkan dosa-dosa kita. Maka Imam Ibnu Athaillah mengatakan, kita punya harapan terhadap rahmat Allah itu harus lebih besar daripada takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalimat la ilaha illallah. Nah, hebatnya lagi di ayat ini sampai jam 9 ya. Hebatnya lagi di ayat ini,
Setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, pastikan dirimu mengetahui dan mengukuhkan kalimat la ilaha illallah. Tugas yang kedua apa? Wastaghfir li dzambik. Mohonlah ampun untuk dosa-dosa. Kita kalau mau istighfar itu untuk diri kita sering nggak? Sering ya. Kita istighfar untuk dosa-dosa kita sering ya? Sering. Tapi kalau kita istighfar untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain, sering nggak? Nah, Allah memerintahkan di dalam ayat ini kalau istighfar itu jangan untuk sendiri saja. Wastaghfir li dzambik walil mu'minin. Ingat, orang-orang beriman yang lain kita istighfarkan. Wal mu'minat, juga orang-orang yang laki-laki maupun perempuan kita doakan, kita istighfarkan. Coba kalau di antara orang beriman saling mengistighfarkan, luar biasa. Kita diistighfarkan oleh orang-orang yang tawaf di Mekah, oleh orang-orang yang sedang berumroh, oleh orang-orang yang sedang berhaji. Mereka mengistighfarkan kita. Bukankah kita di saat kita sholat, di akhir sholat kita baca at-tahiyat? Apa doanya? At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Terus assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus assalamu alayna. Assalamu alayna. Semoga keselamatan tercurah untuk kita. Enggak sendiri loh, untuk kita. Ditambah lagi wa ala ibadiyah wa ala ibadina shalihin wa ala ibadiyas shalihin. Juga terhadap hamba-hamba yang saleh. Jadi hamba yang saleh itu didoakan oleh setiap individu. Maka kita tinggal saleh aja, nanti didoakan ya oleh jutaan manusia yang sedang sholat. Nah ini ya. Jadi kita harus memahami kalimat la ilaha illallah. Setelah itu istighfar untuk dosa kita. Dan jangan lupa istighfar untuk seluruh orang-orang yang beriman. Orang beriman kita doakan. Tapi dia nggak kunut, saya kunut. Ya tapi kan walaupun nggak kunut kan orang beriman. Tapi dia bismillahnya jahar, saya sir, atau saya jahar dia sir. Tapi kan dia masih beriman. Selama ada kalimat la ilaha illallah dalam diri seseorang, jangan melihat perbedaan huruf. Maka itu adalah saudara kita yang perlu kita doakan. Nah kalau seluruh kaum muslimin khususnya di Indonesia ya punya pemahaman ini, insya Allah mereka tidak pernah ribut lagi, apalagi ngurusin nasab ya kan? Allah nasab diurus-urus ya, berarti kan ada kepentingan. Jumhur ulama selama ini diam-diam aja, anteng-anteng aja, tiba-tiba ada segelintir orang yang begitu. Nah itu terhapus semua kitab-kitab ulama jika itu dibatalkan. Jadi ini saja yang bisa kita pahami dari ayat ini. Tugas kita mengukuhkan kalimat la ilaha illallah, dan jangan lupa kita istighfar untuk dosa kita dan dosa kaum mukminin dan mukminat. Insyaallah kita bersama-sama nanti akhir kita di surga Allah Subhanahu. Kita tutup majelis kita dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dia bukan saya, dia bukan soleh.